Indonesia ke-75, semangat dan perjuangan mereka akan selalu ada dalam hati kita. Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, kita akan meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mengikuti pelajaran agama yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Agustus Rimbo SAG. Selamat mengikuti dan salam kemerdekaan. Pada pertemuan kita yang kelima ini, kita akan belajar materi iman dan kebersamaan dalam jemaat. Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Itu materi kita untuk pertemuan yang kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat merumuskan peran orang lain dalam mengembangkan imannya. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan cara jemaat pertama dalam mengembangkan imannya melalui kebersamaan hidup yang mereka jalani. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku yang baik, seperti biasa, mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan doa. Kita akan mendoakan bersama-sama doa Pater Matthias Word. Silakan anak-anakku ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Word. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang keempat, kita sudah belajar tentang beriman Kristiani. Sesuai dengan tema kita hari ini, iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, apa itu iman? Iman pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Dalam iman, manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas itu memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggilnya. Iman berarti jawaban atas panggilan Allah, penyerahan pribadi kepada Allah yang menjumpai manusia secara pribadi juga. Iman tumbuh dalam kebersamaan dengan orang lain atau di dalam jemaat-jemaat. Iman adalah hubungan manusia dengan Allah. Jadi ada dua aspek dalam hidup beriman, yaitu aspek pribadi dan aspek sosial. Aspek pribadi itu berarti iman merupakan hubungan antara manusia secara pribadi sebagai individu dengan Allah. Di lain pihak, iman kita tidak mungkin berkembang tanpa kehadiran jemaat atau tanpa kehadiran orang lain. Maka iman itu tidak hanya menyangkut relasi pribadi kita. Relasi itu hubungan pribadi kita antara manusia, yaitu kita ini, dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan kita dengan umat beriman yang lain.
iman kita itu akan semakin berkembang dan dewasa dengan baik melalui perjumpaan pribadi atau jemaat yang lain. Nah, oleh karena itu, maka memang perlu hidup doa itu ditumbuhkan, baik secara pribadi atau bersama-sama. Bagi anak-anakku yang beragama Islam, rajin sholat 5 waktu. Bagi yang beragama Kristiani, rajin berdoa, lingkungan, di rukun, di jemaat-jemaat masing-masing. Iman kita bertumbuh dan berkembang karena peran jemaat-jemaat lainnya. Baik dalam keluarga, maka biasakan dalam keluarga kita itu berdoa bersama-sama, sholat berjamaah. Saya kira ibu guru berharap bahwa di dalam keluarga anak-anakku semua, kalian benar-benar menumbuhkan hidup doa bersama. Kemudian dalam lingkungan, dalam kelompok-kelompok doa, untuk teman-teman yang beragama Islam ada kelompok pengajian. Untuk teman-teman yang ada di gereja Protestan ada kelompok remaja, kelompok PPGT yang bagi sudah dewasa. Di gereja Katolik juga banyak. Ada putra-putri altar, kemudian ada THS-THM, ada Legio Maria Junior, dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang baik, lewat kegiatan-kegiatan seperti inilah iman kita itu sungguh-sungguh ditumbuhkan dalam kebersamaan dengan orang lain. Iman kita itu benar-benar dewasa karena kita bisa saling berbagi pengalaman iman satu dengan yang lain melalui kebersamaan dengan jemaat, melalui kebersamaan dengan orang lain. Kita memperoleh pengalaman-pengalaman yang baik. Bahkan tidak jarang dari pengalaman-pengalaman iman kita itu justru mengubah perilaku seseorang yang tadinya buruk bisa menjadi lebih baik. Maka memang penting anak-anak, iman itu dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Kita tidak hanya berdoa sendiri-sendiri secara pribadi, tetapi iman kita itu pun harus kita tumbuhkan dalam kebersamaan dengan orang lain. Karena ada begitu banyak pengalaman-pengalaman baik yang bisa kita temukan dalam kebersamaan itu. Yang tadinya mungkin kurang paham dengan imannya, dia akan pahami. Yang tadinya mungkin dia tidak tahu bagaimana cara berdoa yang baik, melalui orang-orang dalam jemaat-jemaat itu, dalam kelompok-kelompok itu, dia bisa memahami cara berdoa yang baik. Maka pesan ibu guru, rajinlah selalu mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid, dan kegiatan-kegiatan iman lainnya atau kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Jadi anak-anak jangan hanya duduk di rumah, bermain HP, menonton, tanpa kita tahu bahwa iman kita itu harus kita tumbuhkan, harus kita kembangkan. Ibaratnya seperti tanaman. Tanaman ketika kita menanam itu supaya dia tumbuh subur, tanaman itu harus disiram, diberi pupuk. Iman kita pun demikian. Iman itu pun perlu pupuk. Pupuknya apa? Dengan berdoa, dengan beribadah bersama. Itulah supaya iman kita itu bertumbuh dan berkembang. Nah, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, baik, untuk memahami dan mendalami materi kita hari ini, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Silakan lihat tugasnya di classroom. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan hari ini. Semoga melalui pelajaran ini iman kami semakin Engkau segarkan, dan kami pun mampu mengembangkan iman kami itu lewat kebersamaan kami dengan orang lain. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.